Ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang kepastian akan keselamatan. I want to bring to you the salvation unto our members. Saya memberkati kita semua karena keselamatan boleh ada di dalam hidup kita. We are saved by our Lord Jesus Christ. Kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Amen. We were selected by the Lord, our Lord Jesus Christ. Dengan demikian kita adalah orang pilihan Tuhan. So today I want to say about the salvation which was written by Apostle Paul. Jadi hari ini oleh karena itu hari ini saya akan membagikan, men-sharingkan kepastian akan keselamatan yang sudah kita terima. So it is different from worldly people and our church members. Hal ini berbeda dengan apa pandangan dunia, dan mungkin ada dari kita juga yang memiliki pandangan yang salah tentang keselamatan yang sudah kita terima. Same Indonesian but different from them. Sama-sama orang Indonesia, tapi kita berbeda dalam isi. Looks like a man and Indonesian and looks like a same, but our position was selected and chosen by our Jesus. Sekilas kalau kita lihat dari luar, kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Sama mungkin orang dari kampung yang sama, tetangga kita sama sekilas melihat. Tapi kalau kita teliti lebih dalam dari kasih karunia Tuhan, dari berkat Tuhan dalam hidup kita, kita akan melihat perbedaan antara orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan mereka yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. We are blessed people. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Amen. Our members are channel of blessing. Kita semua adalah saluran berkat buat orang lain. Amin. Amen. Many people will need and see our member, they may feel real blessing. Setiap orang yang bertemu dan berkomunikasi dengan kita, mereka akan melihat dan mereka akan merasakan damai yang terpancar dari dalam diri kita. Amin. Amen. Some men see our members. Hey, what kind of God is Jesus? No. Jadi kalau ada orang yang melihat kita lalu mereka bertanya-tanya seperti apa Allah orang Kristen, tapi dalam konotasi yang negatif. Kok dia bisa begitu? Seperti apakah Allah yang kita sembah? Seperti apakah? Dan jangan kita seperti itu. Jangan sampai orang melihat kita dan mereka mengutuki dan mereka berpandangan negatif mengenai Yesus. Amin. Many people see and talk to our members. I'm saying to Sandy, and later I experience the real blessing. I want to believe in Jesus Christ. Same God with the Sandy, they must say like this. Jadi seharusnya lah kita yang sudah menerima Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Kita harus pergi keluar dan kita menjadi berkat, menjadi terang, membawa sukacita, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan kita, berkomunikasi, bersahabat dengan kita, mereka ingin mengenal Yesus. Karena apa? Kita sungguh-sungguh luar biasa di dalam Kristus. Amin. 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 Everybody say all together, Amen. Amin. We have a sure salvation and Scripture is abundantly clear on that point. Kita memiliki keyakinan akan keselamatan kita. Firman Tuhan, kitab suci ini memiliki saksi yang luar biasa banyaknya bahwa keselamatan yang sudah kita terima, sudah diberikan oleh Yesus Kristus, tidak dapat diambil oleh dunia ini. In Romans chapter 8 verse 1 said, Apostle Paul said, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dalam Roma bab 8 ayat 1, tadi kita baca bab 8 ayat 3 kembali ke bab 1 ayat 1 dikatakan di situ demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amen. Amen. Nobody can condemn our members. Tidak ada yang bisa menghukum kita lagi. Amen. Amen. Yeah. Paul said in Romans chapter 1 like that, and he expanded that real truth to the triumphant climax of such a bold statement as, who shall lay anything to the charge of God's elect? Dan di atas dasar ini bahwa tidak ada penghukuman buat kita, Paulus kemudian mengembangkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dengan berkata, siapa yang bisa melawan kita? Kalau kita tidak ada yang bisa menghukum kita, lalu siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa melawan kita?
It is God who justifies. Karena Allah yang Maha Kuasa itulah yang membenarkan kita. The throne of God is back of the weakest and the humblest man who has come to Christ Jesus, and there is not a created intelligence God in God's universe who can bring a charge against one of these who is justified through faith in Jesus' blood. Dan tata Allah yang diperuntukkan buat orang-orang yang paling lemah. Tata Allah, kemuliaan Allah yang diperuntukkan buat orang yang paling rendah hati. Kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang paling pintar pun di dalam dunia ini atau di seluruh alam semesta ini yang mampu melawan kita, yang mampu menjatuhkan hukuman kepada kita yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Paul continued in verse 34 to 37 of Romans chapter 8, who is he that condemns? Lalu Paulus melanjutkannya di dalam ayat 34 dan ayat 37, 34 sampai 37 dalam bacaan kita hari ini. Siapa yang bisa menghukum kita? Siapa yang bisa menghukum kita? Would you like to read verse 34 once again? Kita lihat sama-sama di ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. He died and he arise from the dead. He interfere our members and God between God and us. He became the mediator. Yesus Kristus yang sudah mati, bahkan lebih lagi yang sudah bangkit, dia bilang di situ, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang berkenan di hati Bapa Allah di surga. Dia menjadi perantara kita dengan Allah. Dia ada di tengah-tengah di antara kita dengan Allah. Jadi dosa-dosa kita dia ambil sehingga kita dibenarkan dan kita layak untuk datang dan duduk di sebelah kanan Allah seperti Dia. Can you understand? Bisakah kita mengerti hal ini? Evangelist Alex translation 잘해요? Because of Romans is very difficult. Karena ini dasar iman kita. Ini sungguh dasar di dalam buletin kita juga ada dasar Kristen dan kita bisa lihat itu secara sekilas. Dan ini juga merupakan dasar renungan kita hari ini merupakan dasar dan kadang susah sekali dimengerti oleh akal pikiran kita yang kadang terbatas oleh kata-kata, terbatas oleh buku yang kita baca, terbatas oleh pengetahuan yang kita miliki. Tapi kasih karunia Tuhan lebih daripada apapun, dan itu bekerja hanya lewat Yesus Kristus, dan kita dibenarkan hanya dalam nama Yesus. Di luar nama Yesus kita tidak mungkin benar. Kita selalu orang salah dan kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Yesterday I prepared this sermon and worry about that our members can understand this Roma or not. Evangelist Alex said, you looked out our members, they can understand. Kemarin waktu saya mengucapkan firman ini, saya khawatir apakah jemaat kita bisa mengerti atau tidak. Lalu saya bilang jangan khawatir, ya kan? Karena Tuhan yang berbicara dalam diri kita saat ini. Amin. Dia akan memberikan kita pengetahuan, hikmat untuk mengerti akan inti dari ajaran Kristen. Kita diberi hikmat oleh Tuhan supaya kita mengerti mengapa saya memilih Yesus Kristus, bukan milih yang lain. Pastor so said, book of Romans is very easy to Roman people. Lalu Pastor Soe bilang, kitab Roma itu gampang buat orang-orang Roma. Book of Philippians is very easy to Filipinos. Jadi buku surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga itu mudah dimengerti oleh jemaat orang-orang Filipi. What about our Indonesian? Lalu bagaimana dengan kita? Kita gampang. Yes! Hallelujah! Yeah. Fratelli. You know, verse 34, you may drink these verses into your very soul as the word of Paul builds this mighty word of assurance. Dan saya berdoa biarlah ayat yang barusan kita baca tadi, Kristus yang telah mati, bangkit, duduk sebelah kanan menjadi wakil kita antara kita dengan Tuhan, itu boleh kita minum, kita masukkan dalam hati kita, mengalir dalam darah kita,
Dan biarlah firman ini, ayat ini boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi keyakinan kita akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Who shall separate us from the love of God? Pulih konsentrasi yang luar biasa untuk mengerti hal ini. Siang hari ini mari kita pusatkan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa?